Dibayar cuma 10 juta. Fix lah ini nipu. Nah, ada kasus lagi nih. Kayak gini-gini yang kita bahas nih. Rame nih. Suka netizen. Mike, Yuk. akhirnya muncul kasus lagi nih, Mike. Nah iya, kayak begini-begini seru kan? Seru. Rame kan? Ini yang bikin kita nongol lagi. Iya. Coba kalau beritanya cuma dibayar klaim triliunan. Nah, Nggak seru. Netizen tuh nggak suka gitu loh, Nggak hal-hal happy ya kan? nggak yang nggak bikin panas gitu loh. Iya, makanya. Ya walaupun ini beritanya orang menyesal ya kita tetap bahas akhirnya. Iya. Ya kan? Karena Ini suka. yang kalian tunggu. Iya. Jadi kasusnya apa nih, Mike? Kasusnya ada orang menyesal pakai asuransi inisialnya P. Prudential. Namanya Prudential. Ya. Katanya inisial. Ya orang-orangnya ini Oh, juga iya, iya. nulisnya Nulis. udah nulis merek. Prudential. Ya, orangnya siapa? Gimana? Kalian kayaknya udah tahu deh. Nanti Iya. itu udah pasti ada di WhatsApp grup kalian. Iya. Dari grup RT pasti udah nyebar. Grup SMA. Wah. Iya. Grup apalah itu Iya. semua pasti kalian udah Grup terima. Mobile Legend ya kan Iya. pasti juga ada. Bahkan mungkin di Discord kalian juga Iya, sudah iya, dibahas ini. benar. Ditambahin mau top up nggak kan? Biasanya kan ada muncul gitu. Tetap. Ini buat viralin doang. Betul. Jadi kasusnya apa nih, Mike? Oke, ini gua ceritain ulang ya Ya. buat lu mungkin yang males baca ceritanya. Oh, udah pasti mereka nggak akan baca. Mereka tuh Iya. nunggu video kita, Mike. Oke. Lu kan cuman baca Headline-nya doang. menyesal punya asuransi. Ya, jadi ini gua ceritain ya. Hmm. Intinya gini, si Mbak ini Oke. dia beli asuransi. Si ibu ini beli asuransi di tahun 2009 untuk satu keluarga. Oh, udah lama. Udah lama. Oke. Oke. Nah, lalu di 2020 si Mbak ini upgrade ke kartu hitam. Tulisannya gitu, kartu hitam. Kartu cemani tuh. Iya, Ya? ini kayaknya kartunya gosong Kosong. karena kartu hitam. Kartu hitam. Nggak tahu nih dulunya apa. Biasa kalau ada ayam biasa sama ayam hitam, yang ayam hitam ini lebih sakti. Biasa adu ayam mas. Iya, iya. Biasanya gitu. Oke lah, dapat kartu hitam. Ya, dia upgrade. Nggak tahu dulu upgrade gimana, kartu Ya. apa, ya kan? Lalu ke kartu hitam. Hmm. Nah, si anak, ya Oke. kan, itu beberapa bulan yang lalu kecelakaan. Bukan, beberapa bulan yang lalu operasi. Operasi. Oke. Beberapa bulan yang lalu operasi, lalu tagihan operasinya adalah 50 sampai 60 juta. Oke. Oke. Hmm. Nah, masalahnya adalah yang dibayar hanya 10 juta. Wah, fix penipuan. Bayar polis dari 2009 sampai sekarang udah pasti 50 juta lebih. Dibayar cuma 10 juta. Fix lah ini nipu. Ini Hah? di sini banyak dipotong orang. Iya, Seru, ini semua seru. pada seneng ya kan? Semua pada senang muka gua nanti muncul di grup mana-mana ini. Akhirnya ada yang mendukung. Wow. Nah, kalian tuh suka yang kayak gini-gini. Nah, jadi Tapi kasusnya gimana gitu loh. nah, jadi ini nih, ini yang mesti Pelajarin. dicermati pertama Cermati, kali ya. ya dari kasus ini. Hmm. Yang pertama, ini kan ini kasus asuransinya tetap dibayar, bukan asuransi tidak dibayar ya. Oke. Ini penting nih diperhatiin karena Kan cuma 10 juta. sepertinya berita yang liar di luar itu asuransi tidak dibayar. Asuransinya nggak mau bayar gitu ya. Ya. Ini asuransi tetap dibayar, tapi cuman sebagian. Oke. Ya kan dari 50 juta atau 60 juta cuman dibayar 10 juta. 10 juta. Hmm. Oke. Nggak zong ya? Enggak zong, enggak Iya, zong. nggak Jadi zong. itu. Iya. Yang kedua, nah ini yang penting. Ada proses upgrade. Hmm. Oke. Oke. Upgrade di 2020 Hmm. lalu operasi. Ya. Sedangkan tertulis di sini kronologinya Hmm. bahwa operasi ini atas cedera yang terjadi 2 2 tahun yang lalu. lalu. Berarti Oke. kemungkinan cederanya antara di 2018 atau 2019. Ya. Berarti Artinya, cederanya terjadi sebelum upgrade kartu. upgrade ke kartu cemani ini tadi. Iya, iya, kartu cemani, ya. Belum ketemu dukunnya. Iya. Iya. Oke. Tapi udah cedera dulu. Oke, 2 tahun yang lalu. Nah, dari dua hal yang penting kita pelajari ini, kita perhatikan ini. Ya.
kita bisa masuk ke kemungkinan. Ya. Nah, kita mesti kasih penegasan. Disclaimer ya. Ini kemungkinan. Sekali lagi kita bukan agennya beliau. Kita juga belum pernah ketemu beliau Ya. untuk membahas kasus ini. Prudential juga kayaknya tidak membahas ini. Dan di sepertinya sosial. kalau Prudential pasti tidak akan bahas. Tidak akan bahas karena Fadli. kode etik ya, kode Ya. etik untuk menjaga kerahasiaan data nasabah gitu Betul. loh. Jadi dan kita juga bukan orang dalam yang bisa Oh mengkorek-korek. iya, anjir orang dalam loh bahasanya. Ya benar. Jadi ini hanya kemungkinan dari analisa yang kita buat. Ya betul. Dari kasus yang ditulis, kira-kira kenapa nih akhirnya terjadi seperti ini? Betul. Oke. Jadi Nah, gimana? Kemungkinan yang pertama, Oke. ini berhubungan dengan upgrade tadi. Ya. Ketika seseorang melakukan upgrade, Ya. ya kan? Tapi sebelumnya pernah sakit atau cedera, biasanya Mhm. ketika dia operasi lagi atas cedera yang terjadi sebelum upgrade, Mhm. digantinya pakai plan sebelum upgrade. Oke, berarti asuransi yang tadi udah daftar dari 2009 kan udah ada yang aktif tuh. Ya, Anggap aja si kartu remi lah gitu Ya. kan. Ya, kartu remi yang tadi upgrade jadi kartu cemani. cuma ini. Gitu. Nah, jadi ketika operasi di covernya pakai kartu remi. Kartu remi. Iya. Oke. Jadi karena cederanya terjadi di saat dia pakai kartu Remi. remi. Iya, oke. Oke. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah kita setelah gue pelajari, ya kan, kita mesti memahami si kartu hitam ini, ya kan, yang dibilang kartu hitam. Kartu hitam ini apa produknya? Ya. Keunggulannya apa? Nah, kartu hitam ini keunggulannya adalah dia bisa mengcover klaim semuanya sesuai dengan tagihan dari rumah sakit. Jadi misalnya ini ternyata tagihannya 60 juta, Ya. seharusnya kartu hitam ini bisa mengcover semua. Nah, harusnya berarti dibayar dong 60 Ya, juta ya? Apabila Ya. jika Mhm. si orang ini masuk kamar sesuai dengan plan yang dia ambil di kartu hitamnya. Oke. Jadi kartu hitam ini punya produk, ya kan? Produknya punya tipe kamar, mau ambil yang 2 tempat tidur atau yang satu tempat tidur. Iya, oke. Oke. Nah, kenapa orang harus mengambil kamar sesuai dengan plannya? Ya. Karena ketika orang tidak mengambil kamar sesuai dengan plannya, yang dihitung pembayarannya itu menggunakan sistem prorata, presentase. Oke. Berarti bukan cuman masalah bayar nombok Kamarnya. sisa kamarnya Ya, aja. Oke. betul. Itu yang seringkali orang lupa. Dipikirnya, oh gua kan cuma nombok kamarnya. Enggak. Ya. Nah, sistem prorata adalah sistem di mana pembayaran itu ditagihkan berdasarkan presentase beban yang harus dibayar asuransi dan orang itu karena kenaikan harga kamar atau dan upgrade kamar tadi. selisih di dalam-dalamnya semua. Ya, betul. Jadi Contohnya aja, Mek. Nah. Contohnya. misalnya orang tagihannya 60 juta. Ya. Setelah dihitung menggunakan sistem prorata, Ya. ternyata yang di cover sama asuransi hanya 20%-nya. Ya. Berarti Cuman 12 juta yang di cover. 10 juta dong. 20% dari 50 juta. Kan 60 tadi. Oh iya, ya 60. Ya. Kalau 60 berarti 12 juta. 12 juta. Ya. Jadi itu ketika orang menggunakan Kena prorata lah ya. menggunakan kartu hitam tapi kena prorata. Oke. Jadi emang ada dua kemungkinan itu yang memungkinkan ini masih dibayar loh sebenarnya kan? Iya, betul. Gitu, bukan nggak dibayar sama sekali. Oke. Tapi kan sekarang banyak nih Mac di luaran sana orang tuh punya asuransi. Makanya kenapa kasus ini menjadi menarik dan akhirnya semua orang pada komen. Nggak cuman orang yang punya polis tapi agent-agent juga ikut menyerang, ikut membela diri karena merasa pekerjaannya semua pada terancam gitu Betul. loh. Kalau misalnya lu punya temen di IG lu yang agent, biasanya udah pasang story nih. Oh iya. Betul. Atau pasang feed sekalian. Iya betul. Biasanya ramai tuh langsung sehari itu langsung bum 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 bum. Iya, Wah, rame. betul. Jadi kasus dengan adanya kasus kayak gini, orang tuh harus ngapain gitu loh. Oke. Yang pertama ya, Ya. yang kita bisa pelajari dari kasus Ini. Yang pertama, kita mesti benar-benar perhatikan kondisi kesehatan kita. Ya.
Oh, wajib. Kalau memang misalnya kita mau upgrade, kita mesti kasih tahu apa yang terjadi sebelum upgrade. Oke. Jadi jangan sampai kejadian yang terjadi sebelum upgrade kita lupa ngomong. Oke. Baru Jadi nggak ketahuannya setelah upgrade. nggak ngasih tahu ke asuransi. Betul. Kalau pernah ada masalah, tiba-tiba nanti tinggal klaim gitu Ya. kan? Iya. Karena kadang kan orang merasa bahwa ini kan upgrade, ya anggap aja barengan, nggak gitu. Karena di Ya. proses upgrade si perusahaan asuransi juga harus mengkalkulasi ulang Betul. risikonya seperti Kondisi apa. saat upgrade kesehatannya tuh seperti apa? Gitu. Jadi itu penting untuk diperhatikan yang pertama. Ya. Oke. Yang kedua, ketika kita punya produk seperti kartu hitam ini yang dibayar sesuai tagihan, gitu kan, kita harus benar-benar perhatikan plan kamar yang kita ambil. Ya. Dan kita Betul. sesuaikan dengan kondisi di rumah sakit itu. Kalau misalnya kita plannya 2 bed, bed, ya sudah, udah ambil jangan- 2 bed aja. ambil 2 bed. Karena itu yang memungkinkan bahwa tagihannya semuanya dibayar sesuai tagihan. Betul. Oke. Oke, itu kemungkinan kedua. Apa tuh pelajaran yang kedua yang Kedua. bisa diambil. Oke. Pelajaran ketiga, Wah, ada lagi. ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Intinya kan pelajaran yang bisa diambil apa? Ya, betul. Ya kan? Jangan cuman intinya konklusinya asuransi jelek. Nah, Nah. itu nggak belajar Iya, namanya. betul. Ya kan, kalau kayak gitu nggak usah sekolah. Ya kan, karena semuanya matematika susah, Iya, selesai ya. jelek. Gimana? Iya. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika kita membeli sebuah produk asuransi, Ya. kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Oke. Nah, ini juga orang sering Miss, lupa, sering ya apa ya, entah lupa, entah pura-pura nggak mau tahu gitu loh. Iya. Karena kebanyakan orang tuh beli yang penting gue punya. Iya, betul. Yang paling murah berapa? Nah, itu. Makanya lalu muncul akhirnya, nah kalau misalnya nanti klaim, misalnya akhirnya klaim ya, wah ternyata cuma diganti segini, nggak usah punya asuransi. Iya, karena Betul. kita membeli produk asuransi tidak sesuai kebutuhan. Betul. Jadi kita merasa bayarnya sia-sia. Ibaratnya beli baju, ternyata baju anak-anak nutupnya cuma segini doang. Kenapa ini perut saya tidak ketutup gitu kan? Iya. Lu malah nunjukin aurat. Iya, nggak boleh. Bukan itu. karena memang mau nunjukin bajunya yang Iya, ngatung. bajunya yang ngatung, bajunya yang kurang gitu loh. Jadi nggak sesuai dari awal gitu ya. Betul. Nah, itu kita mesti benar-benar perhatiin kebutuhan kita. Betul. Ya kalau memang kita butuhnya untuk 1 bed, ya ambillah yang 1 bed. bed. Jangan cuma ngejar murah ngambil 2 bed, begitu mau klaim mintanya yang 1 bed. Betul. Nggak mau nombok lagi. Iya, Nah. itu dia. Itu. Ada lagi pelajaran yang terakhir, Apa yang tuh? paling penting. Paling penting, Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. ya kan? Tetap lebih baik punya asuransi daripada nggak punya sama Nah, sekali. itu dia. Masih mending dibayar 10 juta daripada nggak dibayar sama sekali. Hah? Betul. Jual ayam cemani tadi tuh yang jadi. Dan kayaknya ini Mbak yang satu ini kayaknya belum subscribe nih Mac ke Iya. Dinamo. Kalau mungkin dia subscribe ke Dinamo dari awal udah belajar semuanya Mac. Mestinya. Subscribe dulu Mbak.